Jejak sejarah Gang Dolly, dari pemakaman jadi lokalisasi ternama di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai jejak sejarah Gang Dolly, dari pemakaman jadi lokalisasi ternama di Surabaya. Dolly atau Gang Dolly adalah bekas kawasan lokalisasi pelacuran yang terletak di Jalan Kupang Gunung Timur 1, Jarak, Putat Jaya, Kota Surabaya, Jawa Timur. Gang Dolly sudah ada dan telah eksis sejak tahun 1968 silam. Di kawasan lokalisasi ini, wanita penghibur atau pekerja seks komersial dipajang di dalam ruangan berdinding kaca mirip etalase atau akuarium. Konon lokalisasi Gang Dolly adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Bahkan Dolly disebut-sebut menjadi ikon gemerlapnya dunia malam Indonesia yang mengalahkan Patpong di Thailand atau Gelang di Singapura. Sejarah Gang Dolly. Pada awalnya lokasi tempat berdirinya Gang Dolly merupakan pemakaman umum Cina yang dibongkar pada tahun 1960 sampai 1967. Sehingga pada saat itu sebagian besar menjadi tanah kosong. Pemerintah kota Surabaya kala itu mengizinkan masyarakat membeli tanah kosong bekas makam tersebut. Nama asli pendiri Gang Dolly sendiri muncul dalam banyak versi. Ada yang menyebut nama aslinya adalah Dolores Advenso atau Advenso Dolores. Disebutkan dirinya adalah perempuan kelahiran Surabaya keturunan Filipina. Chavit adalah nama ayahnya yang seorang Filipina. Sedangkan ibunya bernama Herliah yang merupakan seorang Jawa. Ada pula versi yang menyebut pada tahun 1968, seorang perempuan keturunan campuran Belanda, Jawa, Manado, dan Filipina, Dolly Chavit yang dikenal dengan nama Tante Dolly van der Mart, menginjakkan kaki di Surabaya untuk pertama kalinya. Dolly dan suami, Van der Mart yang memiliki nama lengkap Jacob van der Mart, membeli sebidang lahan bekas pemakaman di Jarak. Di lahan kosong yang dibelinya tersebut, kemudian mereka mendirikan bangunan. Disebutkan dirinya membuka beberapa tempat penginapan dan juga restoran. Tetapi di sisi lain, dirinya juga menyambi menjadi seorang mucikari pada awal periode rumah bordil yang berada di Surabaya sekitar tahun 1969. Meski banyak yang menyebut jika Dolly termasuk yang mengawali bisnis prostitusi di Kupang Gunung pada tahun 1960-an, namun awalnya dirinya tidak terjun dalam bisnis pelacuran. Dia baru belajar dari seorang mucikari tersohor bernama Tante Beng di Kembang Kuning. Kemudian pada tahun 1969, Dolly memulai bisnisnya sendiri setelah pindah ke kawasan Kupang Gunung. Sejak berdiri di tahun 1968, Gang Dolly semakin hari semakin eksis. Hingga mulai didengar banyak orang di tahun 1971. Layaknya usaha-usaha dunia malam lainnya, di tahun 1969 hingga 1971, lokasi ini masih banyak menuai pro dan kontra. Sekitar tahun 1971 hingga 1974, gang itu mulai beroperasi lebih bebas. Tahun 1974 dan seterusnya, mulai ramai berdiri Wisma PSK. Tapi tidak semewah dan berkelas seperti Wisma milik Tante Dolly. Sekitar tahun 1975 hingga 1976, nama Tante Dolly jadi lebih terkenal dan digunakan menjadi nama Gang Dolly. Dari sanalah nama Gang Dolly berasal dan digunakan sebagai nama jalan sekaligus bisnis prostitusi. Jika dibandingkan dengan wisma lainnya, wisma milik Tante Dolly memang lebih terkenal dengan pelayanannya, keramahannya, serta tempatnya yang bersih. Membuatnya menjadi lebih kesohor dibanding wisma lainnya. Dalam menjalani bisnis lendir ini, konon Dolly enggan dipanggil dengan nama Mami. Dirinya lebih memilih dipanggil Papi, sebagaimana layaknya germo pria. Dolly, Van der Mart, dan keluarga diketahui mengelola bisnis prostitusi sampai dia meninggal.
Keturunan dari Dolly sampai sekarang masih ada di Surabaya, meskipun sudah tidak mengelola bisnis haram ini. Kawasan Dolly sendiri berada di tengah kota, berbaur dengan pemukiman penduduk yang padat, di kawasan Putat Jaya, Surabaya. Kompleks lokalisasi Dolly menjadi sumber rezeki bagi banyak pihak. Bukan hanya bagi pekerja seks, tetapi juga pemilik warung, tukang parkir, tukang ojek, dan tukang becak. Meski lokalisasi ini berada di Surabaya, namun mayoritas PSK bukan berasal dari kota tersebut. Para pekerja seks berasal dari Semarang, Kudus, Pati, Purwodadi, Nganjuk, dan Kalimantan. Datang dengan beragam latar belakang, salah satunya faktor ekonomi. Sementara itu, Dolly sendiri merupakan seorang perempuan yang lahir pada tanggal 15 September 1929. Meski banyak menghabiskan hidupnya di Surabaya, namun setelah meninggal, Dolly justru dimakamkan di TPU Nasrani Sukun Kota Malang, Jawa Timur. Di TPU tersebut terdapat satu makam Nasrani yang tampak tidak terawat. Pada batu nisannya bertuliskan nama Dea Chafid dengan tanggal kematian pada 7 Januari 1992. Nama Dea Chafid merupakan singkatan dari Dollyras Adfonso Chafid. Pada tahun 2014, eksistensi Gang Dolly mulai goyang. Setelah berdiri puluhan tahun, pada 2014 menjadi momen bersejarah Gang Dolly. Pada tahun tersebut Pemkot Surabaya menutup Gang Dolly. Tepat pada tanggal 18 Juni 2014, Pemkot Surabaya yang saat itu di bawah Wali Kota Tri Risma Harini atau Risma secara resmi menutup permanen lokalisasi Gang Dolly. Walau ada rentetan unjuk rasa, Pemkot Surabaya tetap gigih menutup lokalisasi yang konon terbesar di Asia Tenggara ini. Kini jejak Gang Dolly masih tersimpan di sana. Jejak keberadaan tempat prostitusi Gang Dolly di Surabaya masih bisa dilihat hingga kini. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.